Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat, berjumpa lagi dengan podcast Ramadan pimpinan anak cabang Fatayat NU Jambi. Nah, kali ini sahabat kita sudah ada narasumber di podcast kita. Beliau merupakan penggagas pendiri pimpinan anak cabang Fatayat NU Jambi. Nah, sekarang beliau adalah pembina 1 pimpinan anak cabang Fatayat NU Jambi. Beliau juga merupakan salah satu ibu nyai atau pengasuh pondok pesantren di Karai. Sahabat, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Nyai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rupanya semakin segar Ibu Nyai ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Nah sahabat, kali ini kita akan membicarakan tentang kemenangan berbuah takwa. Ini pas sekali Nyai temanya karena kita akan menyambut Idul Fitri ya, Lebaran yang disebut dengan kemenangan. Sebenarnya yang dimaksud menang itu bagaimana sih Bu Nyai? Ya, Assalamualaikum. Begini jadi kemenangan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita kalau menang melawan hawa nafsu, mengendalikan diri itu akan berbuah takwa. Jadi target kita berpuasa itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa la'allakum tattaqun. Puasa kita itu akan berbuah takwa ketika benar-benar kita meraih kemenangan itu. Jadi kemenangan dalam hal ini adalah kemenangan mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita, terutama keinginan yang tidak baik. Di dalam bulan suci Ramadan, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, belajarlah menjadi orang-orang suci di bulan Ramadan. Karena memang ada ulama yang menyebutkan bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah tathhirur ruh, menyucikan jiwa, penyucian jiwa di bulan Ramadan ini. Jadi kita mensucikan badan di bulan Rajab, dan di bulan Sya'bannya kita mensucikan hati, membersihkan hati, lalu di bulan puasa kita mensucikan rohani kita, jadi roh kita. Maka insya Allah di bulan Syawal nanti kita bisa meraih kemenangan. Dan salah satu cara untuk meraih kemenangan itu adalah dengan berpuasa. Karena nafsu kita itu hanya akan bisa dilemahkan dan dikendalikan dengan cara menahan lapar. Karena semua yang kita inginkan, kalau hanya dengan yang lain, nafsu itu masih bisa bertahan. Tapi kalau dengan lapar, nafsu itu akan bisa lemah dengan sendirinya dan akan bisa kita kendalikan. Itu di dalam Al-Quran makanya disebutkan la'allakum tattaqun, hanya diperoleh dengan cara seperti itu. Karena selama kita tidak berlapar-lapar, maka kemenangan itu kayaknya tidak bisa diraih lah. Seperti itu. Sebab di dalam diri manusia itu kan juga ada nafsu ya. Nafsu itu yang memang diciptakan oleh Allah. Ketika diciptakan, nafsu itu memang tidak takut dengan panas, tidak takut dengan dingin, tidak takut dengan segala macam. Dia tetap dengan egonya sendiri. Kan ketika ditanya oleh Allah, siapa aku? Nafsu dengan pongahnya menjawab, aku, engkau. Tapi ketika sudah dilaparkan oleh Allah, maka nafsu baru mengakui bahwa engkau adalah Tuhan dan aku hanyalah hamba. Itulah asal-masal tentang puasa. Jadi ketika Allah menciptakan nafsu ditanya oleh Allah, ternyata nafsu hanya lemah dengan cara lapar. Maka puasalah menjadi andalan kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Akan tetapi nafsu itu sendiri punya beberapa tentara, kata Imam Ghazali. Iya, punya beberapa tentara yang mana kalau kita mau meraih kemenangan, tentunya kita harus memenangkan yang pasti dengan latihan dulu ya. Nggak mungkin kita menang tanpa latihan, tanpa riyadhah nggak mungkin. Makanya ulama-ulama dulu itu berpuasanya tidak langsung Ramadan. Ada yang puasa mulai dengan Senin Kemis, ada yang berpuasa Ayyamil Bid, ada juga yang puasa mulai dari Rajab, Sya'ban dan baru Ramadan. Itu memang latihan
untuk memasuki bulan suci ini agar mendapat kemenangan. Oh. Jadi latihannya jauh-jauh sebelumnya. Berbeda dengan kita ya. Jadi harus dilatih dulu ya, Iya Nyai. dong, nggak ada latihan tanpa kemenangan tanpa latihan itu, wah itu Ya, Masya Allah. mujur itu namanya. Ini bisa dicoba nantinya ya. Oke. Jadi untuk meraih kemenangan itu sendiri, ibaratnya nafsu itu misalkan raja di dalam diri kita kan cenderung menganggap diri ini adalah yang harus kita ikuti kecenderungannya kemana. Padahal di dalam diri kita itu ada akal dan juga ada nafsu. Kalau akal itu langsung ditanya oleh Allah ketika diciptakan langsung tunduk, anta rabbi wa ana abduk, kau adalah Tuhanku dan saya adalah hamba gitu. Tapi kalau nafsu sebaliknya. Dan kalau akal itu biasanya kecenderungannya kepada yang baik-baik. Tapi kalau nafsu, walaupun ini tahu dilarang, ya kalau misalkan saja nafsu yang paling ringan nafsu makan ya, nafsu makan. Ketika kita sakit diabetes, kalau sudah bernafsu ingin makan manis-manis tetap saja, namanya nafsu ya, nggak mau tahu. Tapi kalau akal berbicara, akal itu mengajak kepada yang lebih baik, obat yang pahit, dia telan karena akan manis di kemudian hari. Itu akalnya. Jadi kalau kita tidak mau memenangkan nafsu, tidak mau mengendalikan nafsu, akal ini tidak akan tumbuh. Gitu. Makanya kita harus memenangkan ini agar kita menjadi manusia yang berakal sempurna. Sehingga din kita sempurna, agama kita sempurna karena ad-din al-aql. Ya, agama itu ya bagi orang yang berakal. Iya. Kalau nggak punya akal kan nggak kena taklif, nggak usah sholat, Dan untuk memenangkan akal, kalau akal itu kita anggap raja di dalam diri kita, maka yang selalu kita ikuti misalnya kemauan diri, maka sebelum kita mengalahkan ego kita sendiri, ada tentara-tentara yang memang tentaranya nafsu. Tentaranya nafsu itu salah satunya yang harus kita kalahkan, terutama di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah al-hirsu. Al-hirsu itu rakus. Jadi kita kalau siang kadang-kadang kan rasanya pengen makan semuanya. Ya. Jadi kalau masih ada rakus-rakus seperti itu, ya sudah bisa dipastikan kita belum menang nanti di bulan Syawal ini. Itu jadi rakus-rakus seperti itu. Yang kedua itu adalah asyuh. Asyuh itu bukan hanya kikir, bukan hanya bakhil, bukan, tapi juga kikir terhadap punya orang lain. Jadi kadang kan kita bukan hanya punya kita, tapi orang punya, kita kadang sok ngatur juga. Coba saya yang punya kayak gitu, nggak dibelikan ini, itu rumahnya masih bolong-bolong, ngapain beli mobil? Lah emang kita ngapain? Oh dia punya uang, dia yang punya, kok kita yang ikut-ikutan gitu lah. Kayak gitu itu di bulan Ramadan kalau belum dibersihkan sifat-sifat seperti itu, maka otomatis puasa kita bisa gagal. Artinya tidak akan meraih kemenangan yang berbuah takwa pada nantinya. Yang ketiga tentaranya nafsu itu adalah syahwah. Syahwat itu ya keinginan. Maka keinginan seperti itu ya caranya dilatih sedikit demi sedikit. Gak mungkin kita langsung prok sekaligus, tidak mungkin. Jadi keinginan demi sedikit kayak nafsu makan dilatih sedikit demi sedikit. Makanya yang namanya puasa itu kata Imam Ghazali adalah apa itu istilahnya, mengekang, menghentikan. Siyam itu imsak. Jadi makanya dalam berpuasa itu kita harus sedikit demi sedikit. Jadi misalnya tahun ini kita nanaknya sekilo, mungkin tahun depan dikurangi 1 on lah. Itu namanya baru berpuasa. Jangan lalu tetap aja gitu, malah tambah gitu. Padahal kalau kita ya, biasanya bulan Ramadan itu malah tambah ini, tambah membengkak ya. Tambah membengkak, pengeluaran tambah banyak. Nah kok bisa? Padahal kita disuruh puasa. Ini puasa atau gimana? Atau cuma merubah jadwal makan? Itu yang harus dikendalikan, ya, syahwat itu. Lalu yang keempat tentara nafsu itu ar-rughbah. Rughbah itu apa ya istilahnya, menuruti kesenangan. Jadi memang
menuruti kesenangan di dalam bulan puasa ini, kayak ngabuburit dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu. Itu dihindari ya. Ngabuburitnya mbok yo baca sholawat lah di rumah, zikir, ataupun kalau jalan-jalan sama keluarga ya mbok yo jangan ditinggal wiridannya. Atau setidaknya kita bisa mengambil ibrah di ya bertemu orang banyak kan juga bisa jadi ngabuburit yang hebat ya. Hanya di majelis taklim atau kita ya jalan-jalan bukan tidak boleh. Boleh saja jalan-jalan membahagiakan keluarga niatnya, boleh-boleh saja. Tapi ke tempat-tempat yang bisa kita ngambil ibrah yang positif ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya boleh-boleh saja. Lalu yang kelima az-zayghah. Zayghah itu penyimpangan sebenarnya. Ada penyimpangan sedikit. Ya kalau orang Madura yang bilangnya nyeleweng ya. Nyeleweng itu kayaknya terlalu ekstrim kalau dibahasakan nyeleweng. Sebenarnya terjadi penyimpangan kayak misalnya kita bilang mau beli bahan-bahan dapur, terus kita nyelempit beli jilbab. Itu bagi kita itu ya kayaknya hal biasa, tapi kalau dalam konteks ini kalau masih ada seperti itu maka jelas sudah puasa kita tidak akan menang. Wah, tidak akan menang gitu. Kemenangan tidak bisa diraih kalau sudah ada penyimpangan seperti itu. Maunya beli ini tapi kemudian beli itu, nggak ngomong-ngomong sama sekali. Itu penyakitnya perempuan. Lalu yang keenam ya, yang keenam itu al-qaswatu. Jadi al-qaswatu itu bisa dikatakan kalau bahasa Madura itu cengkal. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu, jadi keras kepala, bisa juga seperti itu. Keras kepala, jadi nggak mau dinasehati. Itulah angkuh ya, angkuh bisa seperti itu ya. Angkuh, pokoknya nggak mau lah dinasehati, nggak mau di apa itu dikasih ujangan, diarahkan, itu cenderung dia menolak. Maka kalau masih seperti itu ya jelas sudah tidak bisa berbuah takwa itu. Jadi kalau puasa bisa seperti ini, wah bisa-bisa puasa 3 tahun jadi wali. Su'ul khuluq itu yang ketujuh ya. Su'ul khuluq itu tentara nafsu yang ketujuh. Itu su'ul khuluq itu berperilaku jelek. Jadi umum ya berperilaku jelek di dalam bulan Ramadan ya sudah pasti harus dihindari. Karena di dalam bulan suci ini perilaku jelek, apalagi di bulan suci ya, perilaku jelek ya. Karena ini adalah bulan suci, perilaku jelek itu biasanya kadang-kadang ya kita sandarkan ke setan. Kenapa seperti itu? Setan. Ini bulan Ramadan, setan sudah dibelenggu. Kenapa kok bisa ada perilaku jelek? Berarti kan dari orangnya sendiri. Maka kalau ini tidak diminimalkan, ya tentu sedikit demi sedikit ya nggak mungkin lah perilaku jelek serta-merta langsung ya, kecuali orang-orang yang memang dapat hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah, barulah bisa menghentikan sekaligus. Gitu. Kayak banyaklah orang-orang taibin banyak yang seperti itu. Cuma kalau cara tipsnya bagaimana ya selangkah demi selangkah. Jadi kita perbaiki pelan-pelan dari perilaku, perkataan, dan mungkin juga pemikiran yang nakal-nakal seperti itu. Liar ya Nyai. Ya, liar. Itu dihindari di bulan puasa Ramadan ini. Jadi yang kedelapan ya, yang kedelapan itu untuk memenangkan nafsu ada tentaranya nafsu yang bernama tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan, berharap ini, berharap itu, semua direncanakan begini begitu. Waduh, ini kalau di bulan puasa ini pas masih berpikir seperti itu, kayaknya nggak bakalan menang deh sama hawa nafsu. Karena kita kadang itu amal itu kata Rasulullah diibaratkan sama Rasul itu, pernah Rasulullah ya mengumpamakan amal itu apa ya Rasul? Rasulullah itu menggaris sebuah garis lurus, lalu menggaris lagi seret garis lurus lagi. Ini amal. Lalu apa maksudnya Rasul? Ini adalah garis batasan
amal ini masih ke Masih sini, panjang ya, Nyai. masih panjang ke sini. Jadi manusia itu nggak tahu batas ajalnya di sini. Namanya amal masih melebihi dari Iya. batas ajalnya. Jadi mikirin yang esok, yang lusa, padahal belum tentu nyawa kita nyampe, umur kita nyampe belum tentu. Ya, yang lebaran mau beli ini, mau beli itu, padahal kita kadang belum tentu seperti itu. Lalu yang ke-8, yang ke-9 itu toma. Jelas ya, kalau toma itu sudah jelas sesuatu yang apa ya? At-tama yuzilul haya, kata ulama ya. Tama itu bisa apa ya? Membuat kita tidak tahu malu, menghilangkan rasa malu, itu tama itu. Jadi apa tama itu? Tama itu kita meskipun punya masih menginginkan punyaan orang lain. Iya. Adalah tama. Jadi kalau cuma istilahnya apa ya? Cuma kepingin tapi masih milik kita, itu namanya hirsu. Namanya itu rakus. Ya. Tapi kalau sudah dengan punyanya orang lain juga kepingin padahal dirinya punya, itu sudah toma. Kata ulama itu toma itu bolong semua katanya. Otoknya bolong, mimnya bolong, ainnya nganga. Toma itu nganga gitu. Jadi punya siapapun dia masih kurang gitu. Jangankan hanya punya sendiri, punya orang lain juga mau dicaplok gitu. Itulah toma. Ya, ada baiknya toma itu. Makanya di saat bulan Ramadan, kalau kita merasa punya apa ya, kepribadian, ada sifat-sifat yang masih cenderung ke arah toma, itu dihindari. Lalu yang ke-10 itu adalah al-kasal. Al-kasal itu malas. Itu yang paling sering kita kerjakan, atau saya sendirilah. Kalau saya itu ke bulan Ramadan bawaannya lemes, males gitu, mau ngapain mager gitu. Jadi kayaknya padahal di bulan Ramadan itu mestinya kita di bulan Ramadan itu kalau mau kita jujur, kita sehat. Karena kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Jadi puasa itu memang menyehatkan sebenarnya. Sehingga dengan berpuasa banyak penyakit-penyakit yang memang bisa disembuhkan dengan puasa. Sedetoks gitu ya. Terutama lambung. Karena di saat kita berpuasa, perut kosong, ibaratnya kayak kita kamar mandi aja, bak mandi aja, kalau dikuras kan pasti bersih. Nah, kurasnya itu di saat bulan Ramadan. Perut kita itu dikuras saat Ramadan. Makanya ketika kita perut sedang kosong, lapar-laparnya, itu ada sebuah enzim, kata menurut kesehatan, ada sebuah enzim yang memang bertugas membersihkan. Jadi ketika enzim itu membuat lambung kita perih, adalah enzim yang membersihkan lambung itu sendiri, sampai terus ke usus besar, ke usus kecil, semuanya dibersihkan. Dan itu berlangsung selama 1 bulan. Bayangkan betapa bersihnya kita setelah berpuasa. Masya Allah, Nyai. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Mudah-mudahan tidak hanya bersih secara jasmani, mudah-mudahan juga sehat secara rohani. Ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau belum mengalahkan yang 10 ini, kayaknya ya puasanya kita ya mungkin masih puasa tingkat awal lah, tingkat orang awam. Tingkatnya orang awam, tidak makan, tidak minum, ya itu sudah puasanya, ya sudah gitu aja, hanya menggugurkan kewajiban. Berbeda dengan puasanya orang-orang khusus, apalagi orang VVIP. Wah, ini sangat menarik Bu Nyai. Berarti tentaranya nafsu ya. Ini sangat banyak ya untuk kita kalahkan di bulan Ramadan. Ini lagi yang paling menarik, rakus Ibu Nyai. Kalau pada bulan Ramadan, siangnya itu sudah memikirkan semuanya akan kita beli ya sahabat. Semuanya akan kita war takjil gitu ya mungkin. Semuanya akan kita makan, kita beli. Nah, itu masuk rakus juga enggak Bu Nyai? Iya. Wah. Berarti termasuk nih. Kadang lihat gelas saja bening, kayaknya sudah anganan ini kesirup gitu loh. Waduh. Jadi bagaimana ini Bu Nyai kalau untuk melawan tentara nafsu yang rakus ini ketika buka puasa terutama? Ya nggak ada cara lain kecuali kita itu memang membatasi belanja kita. Jadi kita merencanakan
menu puasa apa saja, kalau bisa semakin tahun, terutama ya bagi kita sendiri lah, bagi kita sendiri dan suami mungkin ya, dibatasi, semakin dibatasi, semakin dikurangi. Terserah mau dikurangi harganya nominalnya atau dikurangi kuantitasnya. Jadi mungkin bisa pengurangan itu bisa diturunkan kualitasnya atau kuantitasnya. Berarti step by step ya Bu Nyai. Iya. Wah, kesempatan bisa langsung. Dan itu harus direncanakan. Karena rakus ini kalau nggak direncanakan nggak bisa. Iya Bu Nyai. Dengan perencanaan matang. Waduh. Ini karena kemenangan ini mungkin nanti hadiahnya dari Allah adalah surga ya. Bukan piring cantik, makanya susah. Iya betul. Hadiahnya adalah takwa itu loh. Dan takwa itu sendiri, masya Allah, luar biasa. Ini lagi punya malas. Nah, kalau bulan Ramadan ini saya sendiri kadang pagi itu mager memang ya. Tidak ada misalnya keinginan untuk target menghatamkan Al-Quran dalam beberapa hari, zikir ini harus dibaca kapan begitu. Kadang terkalahkan oleh rasa malas. Itu mungkin ada tips dari ibunya. Kalau saya sendiri, tips saya itu biasanya nafsu itu kan suka dengan hiburan-hiburan, piring cantik misalnya apa ya, dia ada hiburan kayak gitu. Jadi saya itu dulu pengen sekali sholat malam. Itu saya dengan cara jualan di pagi hari. Kalau jualan ke santri di pagi hari itu kan harus bangunnya malam. Nah, artinya ada apa ya, ada hiburan sehingga bisa kita bangun malam dengan cara jualannya di pagi hari. Kalau jualannya milih di siang hari, wah nggak bakalan bisa itu sudah. Jadi harus ada ini, iming-iming lah, namanya nafsu harus diiming-imingi uang atau apa. Saya itu kalau bulan puasa mau nggak tidur, pagi-pagi itu bikin kue sudah. Jadi biar nggak tidur aja. Jadi cari kesibukan begitu. Cari kesibukan yang memang kita seneng gitu, kita nggak terasa. Ya seperti itu kira-kira kalau untuk yang malas ya. Tantangan berat malas ini. Kalau Al-Quran, saya itu kalau nggak karena fatayat, malas baca Quran pagi-pagi. Jadi harus ditekan, saya harus ambil bagian di hataman online ini. Langsung pagi-pagi ini karena merasa ada beban ya, beban yang harus diselesaikan, itu baru nggak mager. Baru baca Quran, baru baca sholawat. Dan kalau puasa-puasa, kadang-kadang pengennya tidur, bawaannya tidur pagi-pagi gitu. Jadi cari kegiatan yang bergerak aja. Iya. Bergerak. Ya kalau sekarang sih iming-iming saya itu sudah tua ya, iming-imingnya kesehatan. Jangan tidur. Kalau tidur, ya kan. Kalau tidur jantungmu kambuh, macam-macam lah kan. Kalau tidur nggak sehat, kalau tidur nanti kamu macam-macam ya. Jadi itu motivasi saya untuk bisa nggak males lah, setidaknya bisa baca Quran, ya bisa kerja di dapur. Itu tips yang bagi yang malas kayak saya. Nah, kalau bagi perempuan Ibu Nyai, kadang perempuan itu merasa nomor 2 di bulan Ramadan. Maksudnya begini Ibu Nyai, Allah sedang menabur pahala di bulan Ramadan. Lantas perempuan itu kadang haid begitu ya. Jadi tidak bisa mungkin menjalankan ibadah seperti sholat malam, terus tidak bisa menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, juga tidak bisa ngaji. Itu bagaimana cara juga mendapatkan mengejar pahala yang tertinggal? Iya ini Ibunya. Sebenarnya kita haid itu ketika kita tidak sholat, itu sedang melaksanakan taat. Oh iya. Kan kita taat kepada Allah. Dilarang puasa, dilarang sholat, bukan kesel. Jadi nilainya tetap pada taat. Taat ya Bu. Tapi kadang ngedumel gitu. Iya. Haid. Iya betul. Iya. Karena kalau puasa kita masih harus nyaur gitu loh. Kenapa ngedumel? Pasti males nyaurnya gitu. Bahkan saya sering mewanti-wanti orang-orang itu, kalau sudah nggak kuat puasa jangan dipaksa. Alasannya kan cuma males yang mau nyaur. Kayak saya punya pembantu itu, Hatin, itu sudah sakit perut sudah emahnya kambuh parah itu, masih belum mau berhenti puasa.
Padahal sudah saya siapkan obat ini. Nanti kamu tambah parah dan kamu malah lama nggak puasa. Tapi dia alasannya cuma males yang mau nyaur. Itu males yang mau nyaur itu malah dosa. Saya bilang gitu. Ya, kadang kita seperti itu. Iya, Ibu. Bahkan ada kalau haidnya lama itu nggak sabar dia. Iya. Aduh, haid 10 hari. Nanti gantinya berat. Gantinya berat. Ya kalau memang ganti itu memang apa ya, bisa dikatakan kita puasa sendiri. Jadi kayak berat gitu, apalagi pas melahirkan. Iya, iya. Saya itu pernah 10 tahun berturut-turut nggak bisa puasa. Jadi total dalam 1 bulan. Kenapa? Karena saya itu selalu keguguran setiap bulan Sya'ban. Sya'ban awal, dan biasanya saya keguguran itu sudah 2 bulan nifasnya. Waduh, itu saya sampai pernah punya mau nyaur nggak bisa kan? Maunya ini ketumpuk utang terus, ketumpuk utang. Ya masih muda dulu ya kan, sering haid ya, sering juga istihadah, keguguran dan lain sebagainya. Itu memang ujiannya. Pahalanya di situ. Iya. Berarti sahabat tidak perlu ngedumel lagi ya kalau haid atau menjelang berbuka puasa ya. Tiba-tiba haid begitu. Itu pahalanya nggak berkurang kok sahabat. Ya. Nah, Allah tetap memberikan pahala yang sehari itu menjadi sebuah puasa sunnah. Kalau nggak gitu kapan kita puasa sunnah? Anggaplah puasa sunnah gitu. Nah, ini yang paling menarik lagi Bu Nyai, menghidupkan malam-malam Ramadan, bulan Ramadan. Kalau bagi perempuan itu bagaimana, kan sudah capek menyiapkan, capeknya yang luar biasa ya. Juga mendidik, mengasuh anak begitu, mengasuh anak. Itu kan sampai ada yang ulama yang mengatakan itu bagi perempuan Madura, bukan hanya ulama yang sekarang, tapi memang dari dulu itu Syekhuna Khalil Bangkalan kalau tidak salah ya, yang menghukumi bahwa perempuan Madura itu tidak kena hukum nusyuz. Nusyuz itu tidak berlaku bagi wanita Madura. Kenapa? Karena wanita Madura itu bersuami, dia sekaligus menjadi pembantu suami, bukan pendamping suami. Jadi pembantu suami itu ya di dapur lah, ya kadang masih juga kalau kita bertani, kadang istrinya kan juga ikut. Istrinya, suaminya yang bajak sawah, istrinya yang nanam bibitnya di belakangnya kan. Iya, gitu. Betulnya. Nah, maka malam-malam seandainya suaminya mau berhubungan intim, lalu tidak mau, itu tidak dosa kata Syekhuna Khalil. Karena dia itu sudah bukan hanya menjadi tulang rusuk, tapi menjadi tulang punggung juga sudah itu. Kewajiban suami dihandle juga istri. Padahal memasak, terus ngasuh anak itu bukan kewajiban istri kalau kita mau pas dengan hukum syariat yang. Tapi kadang-kadang kan tradisi kita juga tradisi Islam ya, kayak rumah tangganya Sayyidina Umar bin Khattab itu memang perempuan yang masak. Katanya sudah kodratnya gitulah. Jadi memang perempuan itu kalau tidak masak terus kerja apa dia itu. Sebenarnya perempuan itu yang wajib taat sama suami hanya satu, di tempat tidur. Yang lain kan nggak ada. Apa ya? Nyusui aja kalau kita minta bayaran sama suami itu masih layak. Misalnya, Mas, tolong dong asiku mau kujual. Situ kaya. Jadi saya nyusui anakmu, bayar dong. Susu ASI itu lebih daripada semua susu formula. Lebih mahal ya Bu Nyai. Wah. Banyak asetnya ini ya. Makanya perempuan itu di rumah saja sudah pahalanya luar biasa. Masya Allah. Ya. Kalau untuk menghidupkan malam-malam, saya kira dengan sholat tarawih itu saja sudah sudah hebat. Apalagi tarawihnya tarawih ala NU ya, 20 rakaat ya sahabat ya, Masya Allah luar biasa. Ya betul. Jadi sholat tarawih, witir itu, sedangkan di hari-hari lain tidak ada ya, kecuali Ramadan. Jadi kalau soal tarawih itu, tarawih saja sudah hebat saya kira ya, perempuan muda itu. Apalagi masih baca Quran. Kalau saya sendiri dulu oleh suami sudah cukup dengan melayani suami dan anak-anak. Itu kata suami saya, setiap kali perempuan itu memasak untuk keluarganya, bayangkan saja, itu tiap butir beras itu bertasbih dan beristighfar
istighfarnya itu pahalanya buat orang yang nanak untuk keluarga. Jadi sebenarnya perempuan di rumah saja itu sudah apa ya, Dahsyat hebat ya, pahalanya. mendulang pahala Asal jangan sambil ngomel ya, Nyai. ya. Ketika memasak tahunan anak itu kan Tapi, sambil ngomel. Iya betul. Ya nggak ikhlas juga ya. Nggak ikhlas juga. Perempuan itu memang penyakitnya satu, Mbak, mulut. Iya. Kalau mulutnya perempuan itu bisa dijaga, ya Allah, hebat perempuan itu. Apalagi pada suami. Kadang itu ya, Mbak ya. Kalau sama suami itu sudah minta maaf, lebaran sudah oke, sudah saling maafin. Ada masalah dikit itu yang lama itu diungkit lagi. Jadi bukan memaafkan kalau seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini. Mungkin tema berikutnya dengan Ibu Nyai bisa ambil tema tentang rumah tangga ya Ibu Nyai. Karena ini menarik sekali. Insya Allah. Oke, Ibu Nyai. Jadi sahabat, kita sebagai perempuan di bulan Ramadan tidak ada kata tertinggal untuk selalu mengejar pahala, Ibu Nyai ya. Karena ketika kita haid pun kita sedang taat. Iya. Selanjutnya Ibu Nyai kita membahas tentang kemenangan yang berbuah takwa. Nah, kira-kira ada ciri-ciri tidak Ibu Nyai? Kita sebagai umat Islam tampak tidak kalau kita itu sudah menang begitu? Ya tentu dong, tentu. Karena ciri-ciri orang bertakwa itu kata Al-Quran ada 4. Ada 4. Yang pertama, muttaqin itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu bisa berinfak walaupun dia sendiri sedang membutuhkan. Bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah walaupun dirinya sendiri sedang membutuhkan. Iya. Dirinya sendiri butuh masih bisa bersedekah, lah itu hebat. Itu takwa. Itu tanda-tanda orang takwa yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Bisa mengendalikan emosi, kemarahan. Ya. Jadi seolah-olah dia bisa, tampaknya dia tidak marah. Jadi marah sama istri, marah sama suami, tapi tidak terlihat. Tenang begitu ya. Tenang. Nggak terlihat marah. Jadi tetap biasa melayani suami, biasa senyum, biasa enggak uring-uringan, enggak lalu. Itu tanda-tanda orang takwa. Meskipun kita marah semarah-marahnya, tapi tetap senyum, sama dengan tidak marah sama sekali. Itu orang takwa. Jadi suami tidak boleh tahu kalau kita marah, Ibu Nyai? Bukan tidak boleh tahu, tapi tandanya orang sudah mencapai takwa. Biasanya kalau marah itu tidak terlihat. Karena orang kan marah sedikit sudah mengerikan. Lalu yang ketiga ya, kriteria takwa itu wal afina 'anil nas. Jadi memaafkan kesalahan manusia. Memaafkan itu bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Kadang kita kan okelah memaafkan yang mudah. Tapi kadang kalau ada sesuatu yang kemudian berbuat kesalahan lagi, itu yang dulu itu diungkit lagi seolah-olah tidak ada maaf gitu. Seolah-olah itu tetap tercatat gitu. Sebenarnya sih memaafkan itu bukan lalu melupakan. Jadi lupa dan maaf itu beda. Melupakan itu boleh. Karena Rasulullah juga dulu waktu ketemu dengan sahabat Wahsy yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah pamannya di medan Uhud, di perang Uhud, itu Rasulullah gak ingin lihat. Jadi Rasulullah itu menyuruh Wahsy pindah dari depan saya, tolong Wahsy dipindahkan, jangan di hadapan saya. Waktu haji wada kalau tidak salah ya, dia itu berbisik sama sahabat, Rasulullah berbisik sama sahabat, tolong pindahkan. Kenapa ya Rasul? Karena saya kalau lihat Wahsy saya ingat Hamzah. Jadi ingat itu manusia. Makanya lupa itu nggak apa-apa. Ingat itu nggak apa-apa. Tidak melupakan kesalahan orang itu boleh, asalkan tetap memaafkan. Ya. Seperti daunnya Gus Dur ya. Maaf, oke, maaf ya, lupa tidak, kata betul. Karena memang kalau kita melupakan, bisa saja kita melakukan dosa yang sama. Tapi kalau kita mengingat, oh berarti kayak gitu nyakitin orang, maka kita tidak akan berbuat hal yang sama. Itu salah satunya. Lalu yang terakhir, tanda-tanda orang bertakwa itu yang bisa paling zahir ya, paling mudah kita kenali, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang muhsinin. Muhsinin itu
ketika diminta satu dia memberikan dua, melebihi yang diminta. Allah meminta kita sholat 5 waktu, tapi dia orang yang takwa itu akan melebihinya dengan tahajud, witir, terus yang lain-lain lah. Allah meminta kita puasa hanya di bulan Ramadan, tapi ketika kita diminta puasa bulan Ramadan lalu melebihkan dengan puasa Senin Kemis, Ayyamil Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain, maka itu sudah menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa. Jadi orang takwa itu selalu memberikan lebih daripada yang diminta. Kebaikan apapun yang diminta oleh Allah sekian, dia melebihinya sekian. Itu tanda-tanda orang bertakwa. Luar biasa Ibu Nyai. Penjelasannya ini daging semua ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Baik Ibu Nyai, mungkin ada closing statement atau kalimat terakhir dari Ibu Nyai untuk sahabat-sahabat Fatayat. Ya, untuk sahabat-sahabat Fatayat, selain mengucapkan selamat berpuasa, semoga puasa kita berbuah takwa. Amin. Mari kita bersama-sama mengalahkan step by step apa yang sudah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Jadi dari mulai yang paling kecil, kerakusan diri. Ketika kita mengumpulkan makanan dari pagi, ayo kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang, ini masih tinggal berapa hari lagi. Jadi mungkin sekarang, besok kita mulai dengan al-hirsu dulu, besoknya lagi, kemudian kemenangan yang kedua mau kita raih, memenangkan tentara yang kedua, besoknya lagi tentara yang ketiga, sampai akhirnya tentara yang ke-10. Insya Allah masih bisa ini. Amin. Masih bisa, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Harus kita paksa, kita rencanakan agar bisa ya semuanya. Tergantung ya takdir Allah, tapi kita harus tetap berusaha. Karena yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, bukan keberhasilan. Keberhasilan hanya milik Allah. Seperti itu. Keren sekali sahabat. Jadi ini adalah harapan yang luar biasa. Semoga kita semakin bertambah tahun, bertambah usia kita, bisa semakin mengalahkan tentara-tentara nafsu tadi. Terima kasih Ibu Nyai atas kesempatan luar biasa ini. Semoga yang menjadi pembahasan hari ini menjadi muara ilmu bagi kita semua dan menjadi keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, demikian podcast Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung kegiatan kami, mendukung sosmed kami, akun sosmed kami dengan cara like dan komen. Terima kasih sahabat-sahabat Fatayat sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat, akhirnya dari saya sebagai host pada podcast Ramadan kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Ibu Nyai, mohon maaf apabila ada salah kata Ibu Nyai. Akhirnya Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.